Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yohan Andika Wirayuda dari mahasiswa jurusan Psikologi Islam semester 3 kelas D, NIM 23104155. Nah, di sini saya mempresentasikan dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah statistika dengan mata kuliah statistika psikologi. Adapun di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang hubungan antara konsentrasi belajar dan kepuasan belajar menggunakan analisis regresi sederhana. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih tingkat konsentrasi belajar dapat mempengaruhi atau memprediksi tingkat kepuasan belajar. Bisa dilihat di sini identifikasi variabel. Nah, penelitian saya ini menggunakan dua variabel utama. Yang pertama adalah variabel bebas ataupun variabel X. Nah, variabel X ini konsentrasi belajar yang bertindak sebagai prediktor. Nah, prediktor yang diharapkan dapat mempengaruhi variabel terikat. Adapun variabel terikat saya atau variabel Y adalah kepuasan belajar. Nah, ini menjadi kriterium yang diprediksi oleh variabel X ataupun konsentrasi belajar tadi. Nah, judul tingkat konsentrasi belajar dapat memprediksi tingkat kepuasan belajar. Adapun hipotesis penelitian ini nanti bisa diketahui ketika saya setelah mengolah data. Adapun bisa dipakai teman-teman bisa mengetahui hipotesis setelah mengolah data. Nah, bisa dilihat sini layer data itu ada Y aksen nilai prediksi atau BYX slope untuk Y yang diprediksi oleh X. X adalah variabel prediktor, YX adalah intercept untuk Y yang diprediksi oleh X. Nah, Y aksen caranya bagaimana sih cari nilai prediksi, yaitu PYX dikali X ditambah AYX. Nah, terus mencari slope untuk Y yang diprediksi oleh X dengan cara PYX sama standar deviasi Y per standar deviasi X. Dan AYX atau intercept untuk Y yang diprediksi oleh X adalah mu dikurangi PYX kali mu X. Nah, sini bisa dilihat hasil dari subjek-subjek saya berjumlah 36. Ini ada X konsentrasi belajar, Y kepuasan belajar, ada residual dan predicted Y. Nah, oke, bisa tarik. Nah, ini ada X kuadrat, XY dan Y kuadrat. Cara bagaimana sih cari X kuadrat itu? 9 dikali 16, X nya itu kan 9, Y nya 16 menunjukkan hasil X nya kali 2, X nya dikali 2 berarti 9 kali 9 dengan hasil 81. Dan bagaimana sih mencari XY? Itu variabel X dikali variabel Y, 9 dikali 16 menghasilkan 144. Begitupun nanti Y kuadrat berarti Y dikali Y, dari 16 kali 16 dengan hasil 256. Adapun nanti masuk kepada analisis data dan model regresi. Nah, sebelum kita masuk kepada model regresi yang ada diketahui AYX dan BYX, kita harus cari dulu. Nah, pertama yang dicari adalah PXY. PXY dengan rumus N buka kurung sigma XY tutup kurung dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X akar 2 dikurangi sigma X akar 2 buka kurung N dikali sigma Y akar 2 dikurangi sigma Y akar 2, yaitu bisa nih 36. Nah, karena N saya berjumlah 36, di sini 36 dan sigma XY saya 4471 bisa dilihat di sini. Nah, tabel XY.
dikurangi sigma X dikali Y. Berarti di sini 297 dikali 537 dari mana? Dari tabel ini tadi. 297 itu variabel X, yang Y-nya 537. Oke, per dari jumlah tadi N 36 dan sigma X akar 2 yaitu 2523. Sigma X berarti dari hasil X diakarkan dijumlahkan menghasilkan 2523 dikurangi X pangkat 2, sigma X pangkat 2 itu 297. 36 dikali 8231. 8231 dari mana? Yaitu dari sigma Y akar 2. Nah, di sini 537 dari Y, variabel Y minnya, menghasilkan 0,3215. Saya ambil 2 angka di belakang koma yaitu 0,32. Akhirnya masuk pada mencari PYX. Nah, di sini kan sudah diketahui PXY-nya 0,32 dan standar deviasi Y dan standar deviasi X saya 2,47 per 1,42 menghasilkan 0,55. Nah, setelah ketemu PYX-nya, kita mencari AYX. AYX-nya yaitu mu Y dikurangi PYX dikali mu X menghasilkan 10,38. Akhirnya bisa dihitung model regresinya AYX plus PYX. Dengan 10,38 kita masukkan AYX-nya 0,55 tadi hasil dari PYX ditambahkan menghasilkan 10,93. Nah, ataupun rumus dari model prediksi ku Y aksen sama dengan PYX kali X plus AYX. Dan dari residual yaitu Y min Y aksen. Tadi residual ada di tabel di atas. Cara mencari residual yaitu Y dikurangi predicted K belajar atau Y aksen. Itu menghasilkan 0,67. Oke, bawah sini uji ketotokan uji F. Bisa dilihat grafik scatter plotnya ini seperti ini. Oke, kita lanjut kepada uji F test atau uji kecocokan model. Yang pertama yaitu kita mencari SS total. Nah, adapun bisa di sini dengan uji kecocokan model atau uji F ini dilakukan untuk menentukan apakah model regresi yang digunakan cocok untuk menjelaskan hubungan antara variabel X dan Y. Nah, di sini bisa diketahui dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, kita mencari XX total dulu dengan rumus N. Sigma N per I sama dengan 1, Y akar 2 dikurangi sigma N 1, I nya itu 1, Y akar 2. Di sini bisa diketahui hasilnya 220,75. Setelah mencari SS total, kita lanjut kepada SS residual. Nah, residual itu mengukur apa sih? Mengukur variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model regresi. Jadi kita harus mencari SS residualnya dulu, yaitu rumusnya 1 dikurangi R2XY tutup kurung sama SS total yang telah kita hitung tadi, yaitu 1 dikurangi 0,32 dibuka kurung tadi hasil dari SS total yaitu 220,75 menghasilkan 150,11. Setelah mencari residual, kita lanjut kepada mencari SS regresi dengan rumus seperti ini. Jadi R2X nya kita 0,32 kan, dimasuknya pada SS total tadi 220,75 dengan hasil 70,64. Setelah mencari regresi, kita lanjut pada MS residual rata-rata dari SS res. Nah, dengan rumus SS res per N kurangi 2. Jadi SS residual kita dengan hasil 150,11
diper N-nya tadi 36 dikurangi 2 menghasilkan 4,41. Setelah mencari MS res, kita mencari MS regresi, rata-rata dari SS regresi dengan rumus SS regresi diper M. M-nya itu 1. Jadi tadi SS regresinya bisa dilihat 70,64 per 1 sama dengan 70,64. Setelah itu kita mencari F-nya, MS reg per MS residual. Tadi MS regresinya 70,64 per 4,41 menghasilkan 16,01, sehingga menghasilkan bisa diinterpretasikan bahwa ditolak HO 0,05, F tesnya lebih besar daripada F A-nya alfa 16,01. Nah, model regresi dengan model prediksi dinyatakan memiliki kecocokan model yang baik. Nah, bisa diartikan model ini dinyatakan cocok dan signifikan untuk menjelaskan hubungan antara konsentrasi belajar dan kepuasan belajar. Nah, hasil ini model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai kepuasan belajar berdasarkan konsentrasi belajar dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Oke, kita lanjut kepada uji slope kemiringan atau linearitas uji T. Nah, uji linearitas ini dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan antara X dan Y yang bersifat linear. Nah, di sini bisa kita masukkan pada rumus S residual. S residual ini rumus di atas menghasilkan 2,03 dan SB-nya itu standar error. Standar error ini S res per N sigma X pangkat 2 kurangi sigma X pangkat 2 per N menghasilkan 0,23. Lah T-nya B per SB. SB ini koefisien regresi ya, koefisien regresi atau kemiringan. Nah, BSB 0,55 kita masukkan 0,55 per 0,23 menghasilkan 2,39. 2,39 dengan hasil T tes sama dengan 2,39 lebih besar dari T alpha signifikasi 5%. Jadi kita pakai signifikasi 5% yaitu 2021. Artinya slope memiliki daya kemiringan yang baik dengan taraf signifikan 5% berdasarkan norm direksional tes. Nah, bisa diartikan lebih lain seperti ini hasil ini. Jadi hasil yang kita tes tadi menunjukkan bahwa hubungan antara konsentrasi belajar dan kepuasan belajar adalah linear. Dengan demikian, kemiringan garis regresi memiliki hubungan yang signifikan dan relevan secara statistik. Maju kepada nomor 7 yaitu sumbangan efektivitas atau koefisien determinasi. Nah, di sini bisa dilihat dari hasil analisis nilai koefisien determinasi adalah 0,10. Nah, 0,10 dari mana? Yaitu R pangkat 2 sama dengan 0,32 per di akar 2 menghasilkan 0,10 jadi 10%. Jadi X menyumbangkan sebesar 10% dari 90% variabel lainnya. Nah, ini berarti konsentrasi belajar itu menyumbang 10% terhadap variasi kepuasan belajar. Nah, sementara itu 90% variasi kepuasan belajar dipengaruhi oleh variabel lain seperti metode belajar atau lingkungan belajar. Jadi hanya yang konsentrasi belajar itu menyumbang 10% saja. Oke, masuk kepada walaupun 10% itu meskipun kontribusinya kecil, pengaruh konsentrasi belajar tetap signifikan karena ada pengaruhnya 10%. Masuk kepada efek size atau ukuran efek. Nah, ini masuk kepada
Ini menunjukkan ini tujuannya apa sih efek size? Menunjukkan hubungan antara variabel yang memiliki efek yang besar berdasarkan interpretasi Cohen. Nah, bisa masuk rumus R 2xy sama dengan SS regresi per SS total menghasilkan 0,32. Berdasarkan Cohen, interpretasi efek size untuk R2 adalah sebagai berikut. Menurut Cohen tadi, nilai 0,01 itu dianggap kecil dan 0,09 dianggap sedang, 0,25 besar. Dengan nilai tadi 0,32 ini, hubungan ini menunjukkan kekuatan yang cukup tinggi. Bisa dilihat dari sini, artinya jika R pangkat 2 sama dengan 0,32 menunjukkan efek size yang besar, sehingga sekitar 10% variasi pada kepuasan belajar dapat dijelaskan oleh konsentrasi belajar yang merupakan efek yang cukup kuat. Kesimpulannya ini, konsentrasi belajar memiliki hubungan linear yang signifikan dengan kepuasan belajar. Meskipun kontribusinya hanya 10%, ukuran efeknya menunjukkan pengaruh yang cukup besar. Tadi 0,32 masuk, menurut Cohen masuk yang besar. Model regresi yang digunakan terbukti cocok dan dapat digunakan untuk prediksi. Begitu saja presentasi saya mengenai regresi sederhana dependent sample. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.